Silahkan Ilham. Teman-teman dipimpin berdoa bersama untuk memulai pembelajaran. Oke, saya ganti saja. Wiranti, silahkan pimpin doa Wiranti. Minta tolong Bu Mun. Mari teman-teman, sebelum dimulai, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Wiranti sudah memimpin doa. Semoga pelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat-sehat? Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang lain juga semoga sama sehat semua ya. Dulu 2 pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari video tentang software ya. Software komputer itu dibagi menjadi 3, masih ingat ya? Yang pertama ada software sistem, jadi atau sistem operasi. Yang kedua ada software bantu, ya. Yang ketiga ada software aplikasi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang software sistem. Apakah kalian sudah siap? Anak-anak, sudah ya? Sudah siap ya? Baik, yang pertama ini adalah sistem operasi. Apakah anak-anak bisa melihat tayangan di yang saya tayangkan ini? Di layar HP kalian terlihat apa belum? Terlihat Bu. Sudah? Sudah, jelas. Ya, baik. Coba Wiranti masih aktif enggak ini mikrofonnya? Tolong dibaca sebentar. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software serta sebagai jurik daemon untuk program komputer. Contoh sistem operasi modern adalah Linux, Android, iOS, Mac OS X, dan Microsoft Windows. Iya, terima kasih ya kalian sudah membaca ya. Wiranti sudah membaca dengan baik bahwa sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi begini anak-anak, kalau kalian membeli komputer itu dari toko belum diinstal apa-apa, maka komputer itu atau HP atau laptop tidak bisa digunakan. Supaya bisa digunakan, yang pertama ya biar bisa connect antara hardware misalnya HP dengan ini ya yang akan dipakai, maka harus ada sistem operasi. Mengoperasikannya pakai apa gitu. Jadi ini salah satu yang harus dipenuhi pada saat kalian membeli perangkat ya, baik itu HP, laptop, komputer begitu ya. Kalau tidak ada sistem operasinya maka barang itu ya hanya sebagai barang yang tidak ada gunanya ya. Maka dari itu harus ya sistem operasi ini harus dioperasikan dulu. Ya dijalankan dulu supaya bisa connect antara hardware dengan software. Nah, nanti seandainya sudah ada sistem operasi tetapi tidak ada aplikasi, kalian tidak bisa menggunakan apa-apa. Ya. Contohnya yang aplikasi kemarin sudah saya sampaikan, misalnya MS Word, ya. Itu adalah program aplikasi untuk mengolah kata-kata. Kalian akan membuat
kata-kata, membuat surat misalnya ya, kalau di komputer atau laptop kalian tidak ada program aplikasi MS Word, maka tidak bisa ya. Maka dari itu ini sistem operasi sangat penting sebelum kalian menggunakan hardware yang sudah dibeli. Ini ya, kemudian berikutnya. Nah, ini. Nindya, coba Nindya, silahkan kamu baca Nindya. Tugas sistem operasi. Sistem operasi bertugas mengelola seluruh perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Pada waktu kita menjalankan beberapa perangkat lunak sekaligus di komputer, dan dengan demikian beberapa perangkat lunak tersebut memerlukan akses ke CPU, memori, dan media penyimpanan. Sistem operasi mengatur proses-proses tersebut untuk memastikan sistem perangkat lunak berjalan normal. Baik, terima kasih. Jadi sistem operasi tugasnya apa? Mengelola seluruh perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Ya, jadi tanpa ada sistem operasi maka tidak bisa bekerja dengan sempurna. Ya, perangkatnya apa saja itu? Kalau perangkat ya ada akses ke CPU, ke memori, ya ke media penyimpanannya. Jadi yang mengatur proses-proses itu semua adalah sistem operasi, gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk sistem operasi yang biasa kita gunakan, ya tidak hanya ini saja, tetapi yang biasa kita gunakan ada 3, yaitu ada Microsoft Windows, ada Macintosh 10, dan ada Linux ya. Jadi yang kita pelajari ini saja, yang lainnya nanti sebagai kekayaan kalian saja untuk mencari sendiri. Jadi yang dibahas di sini hanya 3 saja ya, karena di luar sana banyak sekali sistem operasi. Jadi yang sangat familiar untuk kita adalah yang nomor 1 itu, karena di lab komputer SMP 36 semua diinstal dengan sistem operasi Windows ya, supaya kalian nanti lebih paham ke Windows, maka semuanya diberi Windows. Ada yang diinstal Linux tetapi tidak digunakan untuk pembelajaran di sekolah kita. Ya. Baik, yang pertama Windows. Ini sistem operasi Windows merupakan pengembangan dari MS-DOS. Jadi dulu sebelum namanya sistem operasi Windows itu, dulu Bumun pas tahun 90-an itu ya belajar tentang DOS. Ya. Jadi sistem operasi berbasis modul teks. Kita mengetikkan teks-teks itu kalau memberikan perintah. Itu dulu. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, ya, teknologi semakin berkembang, maka Windows ini mengeluarkan sistem operasinya dari MS-DOS menjadi Windows, begitu. Jadi itu keluaran dari Microsoft semua. Jadi Microsoft itu mengeluarkan yang pertama DOS itu ya, MS-DOS, yang kedua Windows ini. Kelebihannya apa sistem operasi Windows menurut kita? Yang pertama di situ tertulis GUI. GUI itu apa? Graphical User Interface. Bagaimana itu? Jadi kita mengoperasikannya itu dengan gambar-gambar, ya, dengan grafik. Misalnya apa? Kita akan membuat tulisan menjadi tebal, maka kita tinggal klik huruf B. Itu akan lebih mudah kita hafalkan daripada harus ngetik teks itu ya. Jadi perintahnya kalau yang DOS itu diketik dengan teks. Tetapi kalau yang Windows ini gambar. B untuk apa? B menebalkan, miring dengan italik misalnya. Huruf U ada garis bawah, maka tulisan kita akan dibuat menjadi tulisan yang di bawahnya ada garis. Jadi kelebihannya yang dengan gambar-gambar, dan yang kedua multitasking. Apa maksudnya? Mampu menjalankan beberapa proses dalam waktu yang bersamaan ya. Jadi Bumun misalnya sedang
ngetik di MS Word, mau di printer, kita bisa memerintahkan dengan perintah yang ada di laptop kita, ya bisa ngeprint misalnya, ya bisa nyeken dalam waktu yang bersamaan dengan ngetik misalnya itu ya. Jadi kelebihannya antara lain itu, dan masih banyak kelebihan yang lain yang bisa kita ambil manfaatnya. Itu yang pertama adalah Microsoft Windows. Ya. Kemudian berikutnya, untuk perkembangannya kalian bisa melihat gambar di sini dari tahun berapa? 85 sampai yang terakhir keluarannya kalau ini Windows 10 gitu ya. Nah, sekarang 2000 itu 2015 dan sekarang sudah ada yang 2019 seperti yang Bumun pakai ini. Jadi selalu update begitu, karena apa? Mengikuti perkembangan teknologi. Nah, kemudian yang kedua ada Macintosh 10, ya. Itu silakan. Bentar. Verlita, silakan dibaca Verlita. Ada Dimas nih, Dimas Rian, di Raihan ya, selamat bergabung. Verlita silakan dibaca. Mac 5A adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple. Sistem operasi ini sudah terpasang pada semua komputer Microsoft, disebut Mac. Baru, semua versi Mac OS yang terbaru dikenal sebagai OS X, diucapkan OS X. Termasuk beberapa versi lainnya seperti L. Chapman dirilis pada tahun 2015, Yosemite dirilis pada tahun 2014, Mavericks dirilis pada tahun 2013, Mountain Lion dirilis pada tahun 2012, dan Lion dirilis pada tahun 2011. Baik, terima kasih. Ini ya. Itu tadi yang kedua adalah Macintosh 10, gitu katanya membacanya seperti itu ya. Kadang-kadang kalau Bumun juga Macintosh X begitu ya. Jadi yang kedua tadi Macintosh, kalian sudah sudah mengerti ada dua sistem operasi. Yang pertama operasi Windows, yang kedua Macintosh, dan yang ketiga adalah ini Linux ya. Untuk yang Macintosh tadi kita tidak menggunakannya, tetapi kita perlu tahu saja ya. Jadi apa yang disebut dengan Macintosh ini merupakan produksi dari perusahaan Apple ya. Ini contohnya atau contoh logonya seperti itulah. Kalau Windows itu contoh logonya seperti ini. Ya, salah satu ini karena Bumun sudah menayangkan dari versi pertama sampai terakhir itu logonya pasti ada perbedaan. Nah, untuk Macintosh ini khasnya ya ini ada kayak Apple karena produk dari perusahaan Apple begitu ya. Kemudian yang ketiga Linux. Nah, ini kalian lihat logonya, Linux itu yang ada pinguinnya. Dan ini ada sejarahnya ini. Ya, lain kali kita cari referensi tentang sejarahnya bagaimana kok memilih logonya Linux begitu. Ya, baik. Untuk yang ketiga Linux, Dimas, silahkan membaca Dimas sedikit gitu kan. Dimas Raihan, tolong baca. Orangnya pergi apa ya? Ilham Satrio, tolong bacakan. Adalah jenis sistem operasi open source yang kode programnya source code, dapat dimodifikasi dan
didistribusikan oleh siapa saja di seluruh. Sistem operasi Linux berbeda dari sistem operasi Windows yang bersifat proprietari atau modifikasi kode program hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pencipta Windows. Beberapa keuntungan Linux adalah gratis dan tersedia banyak varian Linux yang dapat Anda pilih sesuai keinginan Anda. Terima kasih. Maaf tadi belum saya besarkan gitu ya. Waduh, tadi Bu Mun sambil screen masalahnya. Terima kasih sudah membaca. Jadi untuk yang ketiga, Linux ini sistem operasi open source. Maksudnya apa? Kode programnya dapat dimodifikasi dan didistribusikan oleh siapa saja di seluruh dunia. Jadi kita tidak usah membeli, tinggal bisa download gratis begitu ya, ini Linux. Jadi keuntungan pakai Linux yang pertama gratis di sini dan tersedia banyak varian Linux, jadi banyak sekali variasinya. Jadi kalau Windows itu membeli anak-anak ya, itu membeli. Jadi kalau kalian membeli laptop misalnya akan ditanya ini pakai sistem operasi apa misalnya. Kalian bisa pilih yang sangat familiar, sangat umum untuk kita adalah tadi Windows. Yang kedua Macintosh, yang ketiga Linux ya. Kalau Windows nanti ada biayanya, ya suruh bayar tuh. Ya, jadi kalau Linux silahkan ambil sendiri atau di-downloadkan tanpa harus membayar. Ya, jadi kita sekarang sudah lebih tahu ya bahwa sistem operasi itu bermacam-macam, tidak hanya satu Windows yang sangat kita kenal gitu. Ya, jadi kalau di sekolah nanti di lab hanya ada satu Windows saja yang di lab komputer. Mudah-mudahan di bulan Juli ya kita sudah bisa tatap muka, maka kita bisa menggunakan komputer yang ada di sekolah kita dan nanti masing-masing anak dapat satu-satu pas pembelajaran ya bisa menggunakan satu komputer satu anak. Dan nanti untuk Microsoft Teams tetap akan saya gunakan anak-anak. Jadi kalian bisa membuka di komputer dengan nama akun kalian. Jadi tidak harus pakai HP kalian sendiri ya. Jadi langsung bisa online. Yang penting email dan passwordnya tidak boleh lupa. Begitu yang harus diingat-ingat itu. Nah, dari ketiga sistem operasi tersebut, kalian nanti bisa membandingkan ya, bisa membaca referensi yang lain dari internet mungkin atau dari buku. Silahkan kalian pelajari lagi dan kalau ada pertanyaan silahkan boleh kalian sampaikan. Di sini nanti waktu kita tinggal 5 menit anak-anak. Saya belum download, belum unduh daftar hadir nih. Sekarang saya sudah mengunduh daftar hadir. Baik, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan. Jasinda, selamat bergabung ya. Kita foto terlebih dahulu anak-anak. Kita mode bersama. Tolong nanti kalian aktifkan videonya, buka videonya, silakan masuk ke ruangan saya dan duduk di kursi ya. Silakan diaktifkan dulu, videonya dibuka anak-anak. Ya, terima kasih. Lainnya cepat menyusul, waktunya seger ini habis ya. Baik, baik, terima kasih. Pakai seragam. Nah, iya sudah 4. Yang 7 belum. Baik, sudah 5, kurang 2. Yang 2-nya mana ini? Halo, Ciro, lupa 5 ya. Baik, silahkan. Terima kasih. Wajahnya diperlihatkan. Ini masih 2 lagi. Kalian bisa melihat teman-teman ya. Ya. 1, 2,
3. Ini kok hilang? Nah, ya. Saya simpan dulu. Ini yang terlihat 5 ya. Saya simpan. E1. Baik. Sudah tambah apa belum? Oke. Baik ya. Masih 5 terus, yang 2 ini belum ya. Ini ada 7 orang, yang 2 anak ini belum masuk, belum membuka video. Apakah betul siswanya atau orang tuanya? Ya orang tuanya enggak apa-apa, silakan dibuka supaya saya tahu apa masalahnya ya, belum mengaktifkan video. Nah, kalau orang tuanya saya berpesan ya, karena apa? Ini pembelajaran yang wajib hadir adalah anaknya, pakai seragam, begitu. Nah, kalau orang tuanya wajib menyampaikan materi ini kepada anaknya. Ya, jangan untuk berikutnya harap anaknya yang masuk, begitu nggih. Satu kali lagi, 1. Ayo Nang, lihat sini. Boleh senyum loh ya. Nah, jempolnya mana jempolnya? Jempolnya mana? 1, 2, 3. Oke. Baik anak-anak, loh ini sudah muncul 1, ini hilang, oh ya tambah lagi, alhamdulillah 1 lagi, kurang 1. 7E 4 ya. Ini sudah 4 kali gambar. Baik, setelah ini anak-anak kita berdoa bersama, dan nanti untuk kalau ada pertanyaan sampaikan lewat grup WA, tidak apa-apa ya, karena chat ini sudah saya tutup. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa tadi Mbak yang memimpin doa. Sekarang doa penutup ya. Mari teman-teman, sebelum meninggalkan acara ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih sudah memimpin doa. Ini akan saya kembalikan ya. Untuk perekaman saya hentikan.